Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang dari Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di dekat kolam Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon itu. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Seringkali terjadi bencana alam di negara kita, seperti gempa bumi yang dibarengi gelombang-gelombang tsunami, atau banjir bandang yang menelan banyak korban. Mungkin saja alam enggan diajak untuk bersahabat. Reaksi orang berbeda-beda terhadap bencana alam. Banyak orang mencari hubungan sebab akibat antara bencana yang sudah terjadi dan sikap hidup manusia. Bisa jadi kita akan bertanya, apakah hukum alam dapat dikaitkan dengan kehendak Allah? Kita berpikir bahwa Tuhan bertindak sama seperti alam. Tuhan mengganjari yang baik dan menghukum yang jahat. Orang terjebak dalam hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Saudara-saudari umat beriman terkasih, orang pada zaman Yesus berpikir seperti kita, yakni menghubungkan bencana alam dengan dosa-dosa manusia. Injil Lukas yang baru saja kita dengar menceritakan hal yang sama. Orang-orang datang kepada Yesus dengan berita yang menghebohkan. Berita pertama, ada orang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah kurban, dan mengatakan bahwa orang itu orang yang berdosa.
Kedua, tentang 18 orang yang mati tertimpa menara dekat kolam Siloam. Bukan orang-orang yang lebih jahat daripada mereka yang tinggal di wilayah itu. Oleh karena itu, Yesus tidak membenarkan hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam alam. Allah tampil beda dari perhitungan manusia. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi, kita sama-sama mendengar perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Kisah ini merupakan gambaran kerahiman Allah yang selalu bersabar dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat serta membaharui diri. Karena Allah bukanlah Allah yang menghukum, Allah yang memotong dan membinasakan. Ia adalah Allah yang maha bijaksana, yang menghidupkan dan membangkitkan. Bertobat berarti berubah, dan berubah berarti berbuah. Suatu pertobatan dianggap sebagai pertobatan yang sia-sia jika pertobatan itu tidak menghasilkan buah. Perumpamaan ini sekaligus sebagai ajakan untuk mereka agar memberikan kesempatan kedua kepada orang lain yang mau bertobat dan yang sudah bertobat. Karena hanya dengan pertobatan orang dapat mewujudkan perdamaian di dalam hidup bersama. Semoga kita belajar dari pohon ara yang tidak berbuah. Sesudah dia bertobat, sesudah dibersihkan, diperhatikan seperlunya, tahun berikutnya pohon ara itu berbuah. Jadi saudara-saudari, Tuhan Yesus mengharapkan kita agar pertobatan kita dalam masa prapaskah ini dapat menghasilkan buah yang mendatangkan sukacita dan kedamaian bagi setiap orang yang hidup bersama dengan kita. Semoga. Sesudah